Alhamdulillah, berbahagialah kita
kita semua. Sore hari ini kita bisa berkunjung sehat walafiat. Amin. Semoga tidak hanya sehat, badannya sehat. Mudah-mudahan rohani kita minimal sekali ditambah ilmu, mudah-mudahan tambah kuat untuk meningkatkan. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kita sebelum melanjutkan pengajian berikutnya, mari kita mendengar Fatihah ya Rohis untuk membuka acara Nahlul Ijtimah dengan tawasul terlebih dahulu. Mangga disangaken. Pas Supi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Rasulullah SAW Fatihah itu Al-Arwah mudah-mudahan ditambah tambah manfaat ilmu kanggo urang sadaya dan anggoning ningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga sarjana urang Bandungan, urang Talitian, urang ragepkeun naon-naon baris disampaikan upanaksanakan makmun anu raskeun hanca kamari anu potong. Mangga disangakeun ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wal khatim lima sabaqana wa subhanallahi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-halil qadir wa tanfarij bil qurbat wa bil hawaj wa tunal bil khusnul khawatim mustasqal wa ma yuzkarim wa ala sayyidina kulli ma'aminnak. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqimana bil hajat wa min jami'i sayyidatil qawmi innaka ala darajat tubalina bi ya min khairat al hayat wa Pak Kiai dan semua yang hadir yang saya hormati, mari bersama-sama kita melanjutkan ngaji kita dan
untuk didengarkan, terus diteliti, jangan sampai ditelan mentah-mentah, karena bisa jadi kekeliruan saya dalam menyampaikan. Ini tinggal apa tadi? Ini adab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Adabu ma baina syamsi ila zawal. Beberapa etika. Lapan adab kalau dibaca panjang itu bentuk jamak dari kata adabun. Kalau adab pendek itu bentuk mufrad, bentuk tunggal. Tapi kalau dijamakan jadi adab itu bentuk jamak. Jadi artinya beberapa. Jadi ada adabun, ada adab. Adapun satu etika, tapi kalau ada beberapa etika, jadi bentuk jamak. Di sini dibaca panjang. Ada rumah. Baina syamsi ila zawal, beberapa etika. Yang dilakukan seseorang antara terbitnya matahari baina tulu'i syamsi gitu ya, ila zawal hingga waktu zawal. Waktu zawal itu waktu zuhur, mulainya waktu zuhur, waktu di mana matahari sudah mulai geser ke barat, itu zawal. Kalau bahasa Jawanya lingsire srengenge. Kalau bahasa Jawanya condongnya matahari. Condong itu berarti sudah doyong, mataharinya sudah memihak ke barat. Itulah mulainya waktu zuhur. Lingsir. Faiza tola'ati syamsu, bila matahari sudah terbit. Ini betulnya bermasalah kalau dengan ilmu anaknya. Kalau di sini kalimatnya kan kalau di dalam bahasa fikih itu berarti matahari yang mengelilingi bumi. Karena kalimatnya matahari terbit dan matahari surup. Tapi kalau kita belajar ilmu perbintangan, itu kan bumi yang mengelilingi matahari. Di sini saja manusia itu bingung, maka yang tahu itu hanya Gusti Allah. Maka jangan jadi manusia itu memang belajar itu harus. Tetapi ketika ilmu itu sudah dimiliki, jangan sombong. Karena pada dasarnya hakikatnya itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu.
Tuh. Tolabul ilmi adalah suatu kewajiban. Tetapi ketika ilmu itu sudah diperoleh, jangan merasa akulah. Jadi egonya itu terus muncul. Kan kalau matahari tidak mengelilingi bumi, mestinya jangan ada istilah matahari terbit. Nanti kan yang terbit itu matahari dan yang surup itu adalah matahari. Nah, sekarang kalau yang berpendapat itu kan berdasarkan penglihatan manusia. Gitu. Ya inilah teori. Kalau alam sekarang misalkan alam kubur, kalau kita itu nggak mati ya tidak akan tahu alam kubur itu. Cepat aja pengen tahu alam kubur, ya harusnya kitanya mati. Walaupun matinya tidak dikubur, akan lalu. Coba saja sekarang kedalaman kuburan dengan sumur, dalaman mana? Dalaman sumur. Tapi ketika kita masuk sumur, apakah kita masuk alam kubur? Kan tidak. Kamu dulu kubur ya teman itu. Oh, kan kalau udah mati baru memasuki alam kubur. Di mana itu alamnya? Wallahu a'lam. Manusia itu ketika berilmu itu harusnya semakin tahu betapa bodohnya diri ini, bukan betapa pandainya. Kesimpulannya sudah sombong. Maka betul ilmu itu juga bisa jadi hijab antara hamba dengan Tuhannya. Maka hijab antara manusia dengan Tuhan banyak. Nafsu jelas hijab. Ilmu itu juga hijab. Kalau orang itu masih mengandalkan, masih mengagumi ilmu, itu masih hijab. Dia itu masih terhalangi oleh ilmunya. Amal itu juga hijab. Kita disuruh beramal soleh, tapi ketika amal soleh itu kita andal-andalkan, itu hijab. Maka hijab itu banyak sekali sebetulnya. Ini hanya sebagai renungan saja. Jadi hakikatnya itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Maka para ulama itu ketika berkomentar terus di akhirnya wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang tahu kebenarannya. Kita sih paling nyerempet saja. Fa'iza tola'at isyamsu, ketika matahari terbit, wartafa'at qadra rumhin, dan naik seukuran satu tombak, au qadra misbihi, atau seukuran setengah tombak. Nah ini nanti lebih jelasnya itu di keterangan berikutnya, yaitu seperempat dari langit itu. Kama fil Ihya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Al-Ihya.
Fasolli rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat imma biniyati sholatil isyraq, bisa niatnya itu nanti sholat sunnah isyraq. Nah, ketika matahari sudah seperempatnya dari langit, jadi bagi 4 saja itu, dari seperempat Ada makna isyraq nah. isyraq itu ya terbit. Kalau lebih anak. Israf pakai fa. Jadi ada israf itu pakai sin kecil terusnya fa, israf. Wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Israf. Kalau ini isyraq pakai shin besar dan of. Isyraq. Maka sholat biniyati sholatil isyraqi dan isyraqi dengan niat sholat isyraq, yaitu syukuran mataharinya terbit. Kalau matahari sudah terbit, berarti kan sudah tandanya jangan diterima taubat oleh Gusti Allah. Sudah mulai kiamat. Binaan alal qawli bi annaha ghairu sholatid duha. Niatnya sholatnya sholat isyraq. Ini berdasarkan kepada pendapat yang mengatakan bahwa sholat isyraq itu bukan sholat duha. Jadi ada 2 pendapat seperti saya sudah mengatakan kemarin. Au biniyatid duha, boleh juga niatnya melaksanakan sholat duha binaan ala annaha hiya, dengan berpatokan atau berlandaskan pada pendapat bahwa sholat ini yaitu isyraq itu ya sholat duha. Jadi ada yang mengistilahkan sholat duha itu adalah ya sholat isyraq ya sholat duha. Kalau yang berpendapat itu juga ada kaulnya. Ada yang mengatakan duha ya duha, isyraq ya isyraq. Lah kalau pendapatnya yang ini, maka posisinya isyraq itu yang di awal. Karena pertama itu loh, adanya di awal waktu duha, itulah sholat isyraq ketika matahari sudah naik. Kalau waktu duha itu lebih panjang. Sampai jam 11 sekarang. Iya, nggak ada masalah kalau duha. Jadi sholat isyraq adanya di awal waktu duha. Nah, sesudah sholat isyraq barulah sholat duha. Oh, silakan loh. Mau buat kemana kan? Mau buat kemana tanah isyraq tak duha tak? Yang ini awal ini tadi. Kalau sholat isyraq. Jadi isyraq itu beda dengan duha, ini lebih banyak pendapat ini. Kalau sepengetahuan saya, alam. Utama mana kan? Antara isyraq sama duha. Gimana? Hotel itu. Pas nyampe. Kalau duha itu berarti dalilnya lebih banyak. Waktunya. Dalilnya
hujahnya. Kalau Isra itu yang jelasinnya agak kurang, berarti lebih jelas duha itu lebih utama. Cuma ya yang bagus itu kedua-duanya ini. Kalau ini nggak apa-apa, ditanyakan, jangan kayak kemarin itu ada pertanyaan antara membisu dengan tidur. Saya diam saja itu. Bisu tapi nggak HP Kayak makanya saya itu nggak mau jawab gitu. Ngerti deh, Pak. Kenapa ya? Jadi kalau sesuatu yang buruk itu jangan ditanyakan mana yang lebih utama, wong buruk semua gitu loh. Katanya budak. Walaupun memang saya juga senang yang namanya tidur habis subuh itu ya termasuk kebiasaan saya, tapi saya juga nggak mau mengomentari itu. Jadi daging pasti bisa. Jadi jangan, kalau perbuatan buruk ya buruk lah, itu makro semua, makro. Jadi jangan bertanya mana yang lebih baik, kok buruk semua. Nantinya takutnya itu pindah dari satu keburukan kepada keburukan yang lain. Jadi lebih baik saya tidak mengomentari. Seperti sekarang begini, yang khawatirnya ini begini. Ini walaupun nilai keburukannya itu yang satu lebih parah sekali. Antara membunuh dengan melacur umpamanya. Dosanya gedean mana ya? Jelas dosanya gedean membunuh. Artinya membunuh yang tanpa. Tapi jangan ditanya, jangan terusnya karena melacur ini dosanya di bawah membunuh. Ya saya ini melacur nggak apa-apa daripada saya membunuh. Nantinya khawatirnya seperti itu. Jadi pindah ke situ nantinya, berhujahnya ke sana, maka tidak saya komentari. Kemarin itu saya ya ada senyum sebelum ini gimana ya dijawabnya. Seperti sekarang itu saya sering dengar lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Menurut saya itu nggak usah lah gitu. Itu bahasa-bahasa itu tidak membantu. Itu dua hal yang salah. Jangan dipakai. Jangan membanding-bandingkan. Iya, membanding-bandingkan sesuatu yang buruk mana yang lebih baik, wong jelas buruk itu loh. Kalau di mana ditanya mana lebih baiknya. Oh, kalau buruk itu kan berarti tidak ada kebaikannya. Harusnya tanya mana yang lebih buruk gitu. Jangan mana yang lebih baik. Jadi ini bahasa, gitu loh. Kita gunakan bahasa juga harus berhati-hati. Itu saya sering gitu dengar itu. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nah, itu akhirnya lahirlah doktrin-doktrin yang tidak benar. Tuh, ini karena kita itu salah mengambil kaidah. Kalau naik pejabat ngomong soal AO tesin salah. Duha itu jelas anunya lebih masyhur. Hadis-hadis dan juga penjelasan tentang duha itu lebih banyak. Jadi itu kalau ini masih bisa lah dijawab. Jadi kalau ada orang sholat duha di awal sudah barang tentu berarti sudah otomatis melakukan isyraq berarti. Walaupun hanya 2 rakaat isyraqnya kena, duhanya kena. Tapi kalau duhanya itu agak kena, isyraqnya nggak kena. Wa huwal mu'tamadu,
itulah kaul yang muktamad. Kaul muktamad itu berarti kaul yang bisa kita jadi pegangan gitu. Muktamad itu artinya yang dijadikan pegangan. Jadi ada kaul muktamad itu kaul yang bisa kita pegang. Fakot rawa Aliun radhiyallahu anhu, karena sungguh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu telah meriwayatkan sebuah hadis annahu sallallahu alaihi wasallam karena yusollit duha, Kanjeng Nabi itu melaksanakan sholat duha sita rakaatin, 6 rakaat di waktaini, di 2 waktu. Idza asyraqatis syams, ketika matahari itu isyraq, yaitu terbit dan jelas waktu karohanya sudah hilang. Wa tafa'at, dan naik qoma shalla raka'atain. Wa idza basatatis syams, ketika matahari sudah ini menggelar, wa kana fi rub'is sama, mataharinya sudah berada di 1/4 langit. Tapi 1/4-nya ini min janibi syarqi, dari sisi timur. Jadi 1/4 dari 1/4 gitu. Kan kita ini hidup itu kan berarti di permukaan bumi kan berarti setengah. Ketika matahari ada di tengah-tengah sebelum Syawal, itu ada di tengah-tengah itu kan separuh, 1/4 terus ketika matahari ada di atas kepala itu kan berarti sebetulnya 1/4 itu. Nah 1/4-nya dari situ. Ini 1/4 ini dibagi 4 aja, dari mulai ufuk sampai ini dibagi 4 kira-kira. Pada tengahnya 22,5 derajat berarti ya. 90 bagi 4 kan. Nah, ini kan kalau kita kan di sini setengah nih. Betulnya ini kan kalau matahari pas jam 12 itu 1/4 aslinya sih. Kalau berdasarkan bumi bulat seluruhnya. Tapi ini kan 1/4 dari yang 1/4 itu. Berarti dari setengah ini dibagi di 1/4 ini dibagi lagi. Berarti 1/4 banyak. Dibagi lagi. Ya itu dari 1/4 ini nih. Ya, 90 dibagi 4. Rupuk. Karena makanya ada rupuk, itu ada alatnya itu yang dari kayu. Nah itu dibagi 4 saja itu. Nah itulah itu mulai. Maka tidak pakai patokan jam. Kemarin ditanya oleh Pak Haji kira-kira jam berapa, bingung loh. Makanya rubah-rubah karena posisi bumi dengan matahari itu lain, bulan lain posisi. Maka kalau diteliti maghrib, coba bulan sekarang jam berapa, ini jam 6-nya kurang, kadang jam 6-nya lebih. Ketika matahari di atas kepala, katanya nggak boleh sholat. Iya, nggak boleh. Nanti kan kalau sudah zawal, itu tadi zawal itu waktu dulu kalau sudah condong ke barat, kalau pas di atas. Kita nggak masuk waktu juga ya. Kalau pas di atas ubur-ubur kita itu namanya waktu istiwa. Istilahnya bahasa Arabnya tuh istiwa. Waktu istiwa itu kalau kita nengok ke atas tuh pas banget tuh. Itu namanya waktu istiwa.
nggak boleh duhur. Nah, nanti kalau sudah mulai geser ke barat, ini namanya zawal. Nah itu mulailah waktu tepat sekapung kurma istiwa teh beduk. Nah beduk teh bahwa makan pasnya tetap pas gedeng beduk teh pas panon kowe ayat di tengah-tengah. Wa kanat fi rub'is sama min janibi syarqi shalat arba'ah. Wa dzalika ai ma'ala rakatain inda zawali waktil karoha. Oh ini nih, awas nih. Sholat isyraq itu dilaksanakan ketika ya sudah lenyap waktu karoha. Jadi ketika matahari terbit itu jangan sholat dulu, karena itu waktu karoha. Kecuali sholat yang punya sabab mutaqaddim atau yang muqarrin. Misalkan sebab mutaqaddim itu adalah karena punya hutang, kodok tuh. Contohnya buka hutang, kaburangan, subuh, ya, subuh jam genap, kakara udah, Subrang. nah, kaburangan. Nah itu kan umpama jam itu matahari kan lagi itu tuh, lagi nongol tuh, itu waktu dilarang sholat. Tetapi karena kita mah punya hutang sholat subuh, ada kudang, gak ada masalah, ya laksanakan, jangan nunggu dulu. Waktu duha jangan, kelabu mati, boga hutang. Terus sebabnya Eta nu sholat subuh itu eta kodok ta. kodok maksudnya, karena sudah di luar waktu. Lain awanan kali. Awanan. Awanan gerangan. Jawa awanan. Kaberangan. Oh, kalau bahasa Jawa. Lu jangan masuk, nah ngomong bahasa Jawa kan nggak bingung. Kaberangan ngomong kawanan, jadi nanti keder orang. Ya kan hadirnya kapal bahasa mobil. Iya kawanan deh, iya sholat lah nggak ada masalah. Kodok. Itu namanya kodok. Nanti Niatnya kodok itu. mau diniatin mau tidak nggak ada masalah. Kita kan sudah jelasin. Tuh, ada kodokan boleh, enggak pun tidak apa-apa, tetap sah. Memang di situ ulama berbeda pendapat. Itu ada di fotokopi itu. Cuma yang kuat itu lebih apa, nggak usah dicaturkan, nggak wajib. Walaupun memang ada yang mengharuskan. Jadi dari sholat berarti kodoknya kan. Iya termasuk dari sholat. Sabab lima sabab kasarean. Kasarean, jadi ulang ulang ulang. Gak bisa. Waktu duha. Ngeselilir kan, terakan kan. Eta mah digegebruk. Masuk kaburangan itu sih. Les deh. Ya urusan nilai teh itu mah tuh nggak urusan, pokoknya itu kalau belum sholat memang harus sholat, ini hukumnya itu gitu loh. Adapun tadi sudah lilir, sudah tidak sempat bangun, itu namanya PPK, lalai sama Gusti Allah. Termasuk pemain.
Nah, ya makanya harus istighfar gitu loh. Kalau begitu tuh harus istighfar karena tidak termasuk harus sholat. Tapi kalau seandainya memang saya mau mengagaikan itu enggak istighfar pun dimaafkan. Tetapi kalau mesti udah bertobat itu memang dia harus tobat, punya kesalahan. Jadi beda itu, sama-sama melaksanakan sholatnya di waktu itu, tapi beda motif sebenarnya. Tuh, indah zawali waktil karomah. Saya pernah dengar ada orang itu yang sholat isya itu sehabis sholat subuh pas jam matahari belum naik itu salah, tetap harus waktu karomah. Jangan, kecuali tadi yang kesiangan atau lupa karena habis dari mana capek, habis sholat maghrib blok gitu tuh. Manusia kan ada isanya tuh nggak sholat, terus itu subuh, sholat subuh, isya nggak sholat isya, pas antara subuh ingat innalillahi encan sholat isya, itu karena emot. Nah, pokok anisyan itu min a'dami sholat, lupa itu termasuk daripada uzurnya sholat. Ini dimaafkan oleh Gusti Allah. Jadi sekalipun matahari belum waktu itu waktu karomah berarti itu ya laksanakan sholat isya. ada sebab. Ada sebab, itu namanya sababun mutaqaddim, sebab yang mendahuluinya. Nyanyi kan sok ribet teh. Lamun santosa asal kan saya sholat. Ya. Nah, mana hari sholat jenazah tuh sok asal gara-gara santosna saya keke. Ya itu memang ada hadisnya yang kekeh tuh. Tapi ada juga yang ini mas sholat sebabnya kan. Iya, sholat jenazah itu kan sebetulnya maksudnya kepada doa, mungkin ada yang menyerah ke masalah gitu. Itu memang juga ada kaul gitu. Tapi yang kuat sih ya hadisnya tadi untuk eta sebetulnya memang ada hadisnya, Nabi pernah melarang. Tapi orang tua saya sendiri itu ya pernah melakukan itu. Jadi ketika ponakan saya meninggal habis sholat asar terus ya menguburkan jenazah gitu. Saya pernah melihat orang tua. Setelah sholat subuh kok tidak ada sholat kan? Tidak ada sebab kecuali tadi ada kodok yang kodok. isana keberangan kepentingan Pohon. Waktu karohah ay karoh hadit tahrim. Tuh, jadi yang namanya makruh itu sebetulnya ada dua. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Yang sering kita dengar itu sebetulnya makruh itu dalam pengertian makruh tanzih. Makruh tanzih itu ya kayak merokok itu lah. Tanzih. dalam Jadi mubah gitu. Makruh tanzih itu. Nah kalau makruh tahrim itu sebetulnya haram. Jadi istilah lain daripada haram itu bisa disebut juga makruh, tapi makruhnya nanti namanya makruh tahrim. Jadi itu dimakruhkan sholat sesudah sholat subuh sampai matahari terbit naik setinggi tombak. Itu ada bahasa itu kata makruhnya awas, makruh tahrim jadi haram. Terkecuali Kecuali tadi yang punya sebab. Nah, hari tenun taman lagi.
Bukti ya. Jadi menyempurnakan. Makanya yang diharapkan tuh begitu, nggak ngantuk. Saya kalah apa bos? Tan. Lissolah fa innaha aysolah makruha. Karena sholat pada waktu tersebut itu dimakruhkan ma'asih hatiha padahal sah sholatnya. Loh, makruhnya makruh takdir, nggak boleh, haram berarti. Jadi lain mengadakan tapi malah dosa kalau tidak ada sebab. Min ba'di faridati subhi ila tifai syamsi. Kapan itu waktunya? Dari sesudah pelaksanaan sholat fardu subuh. Kalau yang sudah sholat subuh, sudah, misalkan subuhnya jam 4:30, terus sholat subuh 5 menit, berarti jam berapa tinggal? Jam 4:30 lewat 5 menit. Nah ini bagi yang sudah sholat subuh, jam segitu tuh udah nggak boleh sholat lagi. Nah, beda kalau yang baru bangun, nggak apa-apa, dan belum sholat subuh. Nah, ini kawan, tadi yang ini menghadami si hati ya. Menghadami si hati ya. Di sini memang masih hati ya. Baca kitab. Kitab tuh ada ditanya di sini masih hati ya. Di situ ma'id Adam kita. Iya, hadami si hati. Di sini nggak ada kata Adam. Tuh ya, jadi kalau ada dua teks perjalanan, dua versi. Tahrim mim tangsi kalau maksud tangsi mah boleh ya, pondok rembulan yang ringan. kalau maksud tahrim itu istilah lain dari haram. Ilal tifai syamsi, hingga matahari terbit. Tuh. Jadi orang yang sudah sholat subuh itu sampai matahari terbit itu nggak boleh laksanakan sholat. Wahwa zuhur tamami nuriha, yaitu tampaknya cahaya matahari dengan sempurna. Itulah waktu naiknya matahari itu. Disebut matahari naik itu ketika nur atau cahayanya sempurna tampak. Jadi guys, sempurna gitu. Jadi itu saparo. Faiza adhan nahar, ay alam nahar, ketika siang itu sudah naik. Wa madha minhu qaribun min rubu'ihi, dan mendekati seperempatnya itu sudah lewat. Nah itu seperempatnya tuh kira-kira dimulai tengah itu sampai ke ufuk. Jadi kira-kira dibagi 4 lah itu. Pakai penglihatan.
Fasoli sholat duha, maka lakukanlah sholat duha arba'at 4 rakaat, tapi 2 salam, awsitan atau 6 rakaat, awsamanian atau 8 rakaat, wahiyya afdhaluha. 8 rakaat ini paling utama dan paling banyak. Rakaat duha itu adalah 8 rakaat, tapi ada yang berpendapat 12 rakaat. Ayo bagaimana ini? Menurut sekalian kan? Ada. Jadi begini sebetulnya 8 rakaat itu adalah paling banyak indal fuqaha. Menurut para ahli fikih itu paling banyak yang masyhur adalah 8. Sedangkan 12 itu paling banyak indal muhaddisin menurut para ahli hadis. Nah, gitu. Ini ada 2 ulama. Maka kata ulama, ya sekali-kali paling banyaknya 8. Ini pakai itu kan jadi nomor pakai dan bisa pulang, kedua. Tapi tetap kayak dua-duanya kan? Iya, 2. karena 8 rakaat seperti saya jadi 4 rakaat, 4 rakaat. Ini 2 gitu. KBG 2 rakaat. Terus sebaiknya kadang-kadang ngikutin fuqaha, kadang-kadang ngikutin muhaddis. Kan itu ada semua. Nah, PR pakai baik pakai kurang. Bisa tiga 2. Nah, Daripada jadi gitu. Lumayan kan 8 setelahnya Tadi doakan baik gitu. Tuh di sini masna 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu bacaan bebas ya. Fatihah. Yang penting Fatihah. Ada ini ya sebetulnya bebas, cuma yang utamanya ada di sini. Salama min kulli, di sini pasori salim min kulli rakaatain. Salama di setiap 2 rakaat, wa huwa afdal. Ini yang paling utama, wa dzakara annal afdal. Jadi 2 rakaat itu yang afdal. Jadi kalau 4 enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Nah, tamu Abdul. 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Ya memang 2 rakaat itu Abdul. Nah, maksudnya kan jadi kalau 4 rakaat tuh, berarti kan bisa 4. 1 kali salam gitu. Oh, bisa 2 salam gitu. Cuma yang afdal itu yang 4 rakaat itu 2 salam. Itu maksudnya. Ya pakai juga gitu tadi itu maksudnya. Maksudnya kan apa dengan 2 rakaat, 2 rakaat itu kurang berarti. Oh. Wa dzakara Suyuti annal afdal ayyaqra'al insan fi rakaatil ula. Ya, diteruskan pakai Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam dari sini tuh usia 7 tahun sudah hafal Quran. Tapi sama dengan Imam Syafi'i. Sama Imam Syafi'i, Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Ahmad At-Tijani, itu 7 tahun. Ya itu anu dari Gusti Allah. Gusti Allah paling baik. Asli namanya tanyakan. Asli namanya kata Imam Suyuti. Suyuti dan Kodam.
ayat ro'al insan firaqatil ula minha ba'dal. Tuh, ini nih habis Fatihah di rakaat pertama. Hari Fatihah mah sudah jelas. Karena itu rukun untuk segala sholat. Semua sholat. Ya. Surah Wasyams. Tuh. Oh. Yang kedua Fatihah terus surat Ad-Duha. Dan ini diikuti oleh Ibnu Hajar. Akan tetapi Imam Rumli i'tamada annahu yaqra fi raka'ah al-ula al-kafirun wa fi tsaniyah al-ikhlas. Anu gampang. Nah ini berarti ngikutin Imam Rumli. Tenang aja udah terkiam. Yang 5 menit udah terkiam. Nah, kiam lu ya sudah. Kapan surga teh mahal kan jadi ngelawan ketiak kan. Murah. Maka belum ini. Bae jualan anu. nukilat hadhil a'dad. Tuh. Hitungan ini tuh telah dinukil dari Kanjeng Nabi semuanya. Kama qalat Ummu Hani sebagaimana yang dijelaskan oleh Ummu Hani. Kalau Kanjeng Nabi mah Tuhan wajib. Bagi Kanjeng Nabi sunat jangan ulang. Tahajud Nabi mah wajib. Sama Kanjeng Nabi. Jadi ulama rasa wajar Kanjeng Nabi di segala macam. Sholat Nabi subhatat Tuhan. Kanjeng Nabi itu melaksanakan sholat duha. Ini kata-kata sholatnya diganti dengan kata subha. Sama dengan kata tasbih. Jadi sholat duha di sini di hadis Ummu Hani mengatakannya subhatat duha. Subhatat duha itu maksudnya sholat duha. Seperti sholat itu sendiri disebut sholat, padahal arti dari kata sholat itu doa, doa. Karena memang di dalam sholat itu banyak doa. Nah sekarang disebut subhah, bukan subhat, pakai h kalau subhat. Ini mah pakai h. Karena isinya sholat itu banyak tasbih atau ada tasbihnya, maka disebut subhan tidak ada masalah. Ini namanya majas. Jadi majas itu tidak mesti kata kiasan, lebih kompleks daripada kata kiasan. Subhatan duha sama rakaat 8 rakaat yusallim min kulli rakaatain. Di sini beliau itu salam setiap 2 rakaat, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wassalat khairul kulluha. Itu mau sholatnya yang mana, mau yang 2 rakaat, yang 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, itu bagus sakit pokoknya mah. 12 los. Paman sa'a varias taksir. Kalau mau lakukanlah yang banyak. Waman sa'a varias taklil. Kalau mau ya sedikit, nggak apa-apa gitu. Kama fil hadis alladzi rawahu Tabrani, sebagaimana yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abi Hurairah, as-sholatu
Khairun tanam tak kata khairun. Khairun. Ya, panjangnya menjadi mata tekanan. Khairun maudu'un. Faman istata'a Allah Akbar. Sholat itu adalah suatu kebajikan. Maudhu'un yang diciptakan oleh Allah, maksudnya yang telah disyariatkan. Faman istata'a ayyastaksira falyastaksir, maka yang mau banyak sholat lakukanlah. Ayo sholat afdalu ma wada'ahullah. Artinya sholat itu adalah apa yang telah Allah syariatkan yang paling utama di antara aturan yang telah dibikin oleh Allah. Itu yang paling utama adalah sholat. Aima syara'ahu li ibadihi minal ibadah. Ibadah yang telah dibikin oleh Allah untuk para hambanya itu adalah sholat. Faman istata'a ayyuksira fil fi'laha fal yuksirhu, maka barang siapa yang mampu melakukan sholat itu banyak, maka lakukanlah dengan banyak. Fa innahal ibadat al-badaniyah ba'dal iman, karena sholat itu adalah merupakan ibadah badaniyah, ibadah fisik sesudah iman. Malaisa baina tulu'i syamsi wal zawal ratibah minas sholat illa hadi, maka tidak ada sesudah terbitnya matahari, ya, maka tidak ada antara
terbitnya matahari dan waktu zawal itu sholat rawatib, kecuali ini. Ya. Sholat rawatib itu apa? Sholat rawatib itu sholat yang mengikuti sholat fardu. Ini yang banyak. Tapi sholat rawatib itu juga kadang-kadang maksudnya adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu tertentu. Jadi pengertian sholat rawatib itu ada dua. Satu, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Itu kayak qobliyah dan ba'diyah. Itu namanya rawatib juga, rotibah. Nah, rawatib itu jamak dari kata rotibatun. Dua, yang dimaksud dengan sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu tertentu apa saja. Jadi kayak sholat id karena dilakukan pada waktu tertentu, ya maksudnya rawatib. Gitu. Yang orang itu umum mengenal kata rawatib itu kan qobliyah dan ba'diyah. Sedangkan ini kan di sini kan ada kata-kata ini adalah termasuk sholat rawatib. Padahal ini kan tidak mengikuti atau mengiring-iringi sholat fardu. Termasuk tarawih rawatib kan? Gimana? Termasuk tarawih rawatib. Termasuk karena waktunya tertentu. Ya pokoknya kalau di waktu tertentu itu namanya sholat rawatib. Jadi dua hal istilah rawatib itu loh. Jadi bisa rawatib itu artinya sholat yang mengikuti sholat fardu. Nah ini yang sering kita dengar. Dan bisa juga yang dimaksud dengan sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu tertentu. Jadi bisa juga pengertian rawatib itu lawan daripada sunnah mutlaqah. Kalau sunnah mutlaqah kan kapan saja. Jadi biar tidak rancu dalam pemikiran. Sebab nantinya kan yang saya tahu rawatib itu kan qobliyah ba'diyah, kok ini kok bukan qobliyah ba'diyah kok disebutnya rawatib. Sedangkan di sini kan disebutnya rawatib. Nah, maka perlu dijelaskan bahwa pengertian rawatib itu ada dua. Ada maksudnya qobliyah ba'diyah, yaitu sholat yang mengiring-iringi sholat maktubah atau fardu. Ada juga maksudnya apa saja sholat sunnah. Pokoknya kalau yang dilakukannya pada waktu tertentu itu juga bisa disebut rawatib. Kalau sholat yang tidak tertentu waktunya sholat apa? Mutlak. Namun orang kain ayam sholat ayam bidang sholat mama. Ya sholat aja itu nanti sholat mutlak namanya. Minum jamu. Ya bisa saking solehnya itu saji. Saya kayak mengingat ya susu kan gitu. Ya mesti kuat apa ya? Bukti Narobial Adawiyah itu sholat sampai 1000 rakaat. Coba semangat. Kembalikan, akhirnya kan ceritanya tentang duha panjang dan lebar. Terus Tadi kan ada persamaan dan ada yang membedakan, yaitu Isra. Isra kok dia sama mengikuti seperti dua, artinya 2, 4 sampai 12. Nah kalau Islamnya 2 rakaat, kalau mau kau yang tadi Islam gak beda gitu.
Kecuali isrok dalam pengertian duha kan ada dua kaul tuh. Oh, ada isrok Maksudnya duha. duha, ada isrok. Tapi ada isrok maksudnya sholat tertentu yaitu 2 rakaat gitu. Itu mah hanya 2 rakaat isrok banyak. Nah, isrok kan 2 rakaat yang setahu saya itu. Gitu. Jadi kalau Pak Kiai sholat isrok 2 rakaat baru terusnya duha. Maka kita bersabar. Nah, paling banyak kalau ngikutin muhaddisin 12. Akhirnya ngikutinnya Imam Syafi'i paling seueur ada 8. Akhirnya ada 8, isukan 12, isukan deui 8, isukan itu bagus itu. Jadi ngikutin semua. Tapi kalau rakaat yang pertama, yang kedua, yang 2 rakaat pertama lah itu. Kalau digabung ingat sholat isrok dan sekaligus sholat duha. Tapi sholatnya cuma yang rakaat yang 2 rakaat baik guys. 2 rakaat baik itu. Terus Enggak ada masalah. kali tuna ambil 2 rakaat nadir sampai duha. Ya silakan. Pahala isrok menang. Belum waktunya. Nah, Duhanya kan belum waktu. isrok. Ini isrok mah. Duhanya Monggo sekalian pertama. Yang penting jangan di waktu karoha. Tetapi kalau sudah lewat, kalau isrok itu adanya di awal duha. Setelah karokah ya. Tapi bukan waktu karohahnya. Iya, di awal duha tapi bukan di waktu karoha. Kalau sudah lewat itu loh, ya sudah duha aja kok. Isroknya sudah lewat. Tidak berjalankan baik. Ya, Hari kermidang. ya, minimalkan pengetahuan. Ya nggak apa-apa tahu dulu. Tahu dulu yang kayak kapital. Seperti ini tuh sebetulnya kitab orang Toreot ini, bukan saya ini sebetulnya. Maka di sini kalimatnya juga marokil ubudiyah, bukan marokil ibadah. Ubudiyah itu sudah kelasnya Torikoh. Nah, sudah jelas itu tuh. Malas spesies ya. Tidak hanya di awal cuma di itu. Tanda tanah, Ganti buku kan kelasnya gitu ya. Kalau awal itu ibadah, kelas-kelas syariat lah. Terusnya naik itu golongan toreko itu ubudiyah. Dan tarekoh itu sangat banyak kan. Ya. Terusnya kelas Ya setelah masuk tes sholat subuh, cicing baiknya teteh. toreko. Terusnya naik lagi kelas hakiko itu namanya ubudah. Nah ingatlah Lain ngabu. ubudah. Nah kemarin itu orang yang istiqomah itu berarti sudah bertorekot. Tapi istiqomah di dalam Satu mas. suatu ibadah itu baru salah satu program toreko. Ada yang lebih berat lagi nanti program toreko tuh. Ya cuma yang seperti ini itu di toreko sekarang tidak dipelajari, menjadi masalah. Sudah hari ujian nama tarekoh minimal kan terus 30 tahun. Kalau kamu Tuh, jadi ini kita toreko sebabnya kalimatnya juga ubudiyah. marok. Maroki itu berarti kan tanggap, tajek, lempar ajek. Empat asik. Dan cuma di sini ada syariatnya ini, gitu. Karena memang kalau Imam Al-Ghazali ketika membahas tasawuf dia itu
condong kepada fikih. Sedangkan nanti kalau Ibnu Athaillah bahas tasawuf condong ke tauhid. Itu maka nasihat-nasihatnya lain, sudah nggak ke fikih, ke tauhid. Condongnya itu bahasanya. Kalau Al-Imamul Ghazali condongnya itu ke fikih. Maka ketika bahas tasawuf, beliau itu fikihnya masih dicantumkan. Tapi tanpa syariat nggak sah gitu. Ya memang, ya ada syariat kan dasar. Kan ada bahasa di SDB kan. Jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Itu tuh sebetulnya bahasa tasawuf. Jadi kalau thariqah itu nanti ilmu yang dipelajarinya ilmu tasawuf. Kalau thariqah itu sebetulnya sudah menata hati. Sebenarnya sih Aslinya ya olah hati yang olah hati. Kalau syariat itu olah fisik. Sholat, kan tadi disebutkan sholat itu ibadah badaniyah, ibadah fisik. Hati, jadi kalau susah, makanya kalau orang sudah thariqah itu sudah enggak ngurusin politik, terus ya gitu tuh. untuk ngurus makan. Makanya kalau ini harusnya ya saya mah lagi belajar enggak, karena enggak ngajarin enggak, ini bukan kelasnya, enggak ini Kelas berat alat mah. Wabur oleh. ya biar tahu walaupun Ngan anu jelas namun sampean geus toreka pula membanding-bandingkan baca kok ditoreka. Tolong judul teh. Mendingan disebut bodoh daripada disebut pintar. harus belajar. Makanya maka sebagian ulama ada yang tidak mau berthariqah itu karena memang sekarang itu sudah susah mursyid itu. Ada tuh sekarang tuh orang yang mutis, yang mengijazai kelasnya. Kamu ijazai mana apa? Ya baca ke sakio, ya sakio ya gitu. Yang susah itu jadi mursyid. Iya. Mursyid itu orang yang sudah usul dan nyampe. Iya. Tuh, ya. Ari masih cap rampas saya mah mah kelas-kelas masih ada. Pastor gitu. Kawas apa? Orang yang sudah nyampe ke Gusti Allah, mursyid itu, jadi sudah benar-benar dia itu berada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berat sebetulnya kalau mursyid itu. Jadi memang sebetulnya kayak Tijaniyah, Qadiriyah, Sabandiyah, Syadziliyah, Samaniyah itu ya Satoriyah itu tarekat muktabaroh itu yang formal. Hanya zina. Tetapi sekarang mah sudah banyak yang formalitas. Pakai as. Susahnya di situ. Tapi ada yang benar mursyidnya. Ada, tapi susah. Dan tidak kelihatan, tidak Sulit. menampakkan. Makanya sering ada orang yang Ada anu menampakkan mah anu bawa-bawa. iya, maka nampak. zaman dulu biasanya kalau thariqah itu biasanya dulu thariqah itu menekankan kepada orang-orang yang sudah sepuh.
Karena memang ya maaf ini sih, kalau yang masih muda itu kan nafsunya keduniaannya kan masih tinggi. Kayak apa? Masuk itu teh gitu berat. Membanding-bandingkan yang serong kalian. Bulannya di situ. Dan biasanya mursyid itu tajam mata hatinya. Dia muridnya ini ada yang belum tahu. Walaupun entah itu ada di Jakarta atau di mana. Dia ngerti. Termonitoring. Punya Indra 6. punya CCTV. tahu. Itu kalau mursyid yang semua maka harus dipanggil. Kamu ini sholatnya nggak benar tahu. Kalau mursyid itu biasanya tajam itu dia. Bisa mengawasi dari jarak jauh. Ini sekarang itu susah. Cari orang yang seperti itu susah. Dia sudah usul. Dulu kata mentarakat hawaliyin karena Nah, tapi biar tahu. Gitu. Mencarinya kemana? Ya setidaknya kita itu tahu begini nanti kan. Ya ini orangnya gimana kehidupannya, Akhlaknya. akhlaknya. Yang Yang jelas ya. Kalau mursyid itu harus sudah zuhud. Nah, ciri-cirinya orang itu sudah usul, dia itu sudah zahid. Semesta kita karena dunia teh Hari etama paheula-heula bae. Oh paheula. minimal wiraki, yang wiraki saja sudah sulit sekarang tuh. tingkat wiraki pengen. Saya ingat itu cerita waktu saya pesantren Batula Salam. Batula Salam itu saya ceritain teman saya. Tadi Batula itu pas dari masjid apa ke masjid itu saya ceritanya lupa. Mungkin ada orang yang ngasih amplop gitu, terus amplopnya itu jatuh. Terus oleh anak itu kan ada yang nolak, dikasihkan. Terus yang wadah kita makan. Itu memang itu Batula Salam itu pamannya basahan. Padahal amplopnya itu tebel itu. Bikin kamu udah Iya itu anak yang itu dikasihkan. masih cacun juga. Orang kan namun ayah orang lain-lain makomnya. Ada pengemis mungkin maaf nggak ada receh karena perasaan nggak ada receh ya sebetulnya minta maaf. Nah ini masih makom seneng dunia. Kayak Buya Dinyati itu dulu apa ayahnya Kimu tadi itu ditawarin mobil tidak mau. Ada kiai bahasa mana itu ke Buya Dinyati, Buya ini saya mau nyerahin mobil siapa tahu butuh untuk pesantren kan kalau mau belajar. Jawabnya beliau aing minta supir nggak mau ngecek langsung ngomongnya begitu nggak mau. Nah, Kamu alhamdulillah. Ada belajar tuh. itu contoh-contoh orang zuhud ya biar tahu. Cuma contoh. Batula Salam itu pernah dulu itu kalau hari apa itu dipanggil pengajian gitu pas di tetangga desanya daerah Morgoyoso. Saya kan pesantren di sana. Jadi, sedikit agak tahu cerita tentang beliau. Kan pakainya naik dokan tuh pengajiannya. Terusnya tuh panitianya itu saking santunnya ngamplopin Batula itu gak berani ini Pak Bahyai gitu amplopnya. Jadi bahasanya ini Bahyai buat ongkos doka. Itu si panitianya. Karena ngerasa tidak apa itu dengan beliau itu kan kurang sopan lah kalau ngasihnya segitu padahal amplopnya gede itu. Nah karena si panitia saking sopannya dan bahasanya seperti itu bahasa Tawadhu ke Batula itu amplopnya
dikasihkan semua kepada tukang dokternya, karena tadi panitianya ngomongnya ini untuk ongkos dokter. Itu susah. Cari mursyid yang seperti ini itu susah. Pimpinan bukan kuda. Milik. Kesimpulannya, usahanya langit belum runtuh, insya Allah Masih ada. seperti itu. Tetapi kalau orang seperti itu semua tidak rame, Enggak, tapi ini kan urusannya toriko. Nggak mungkin sih itu seperti itu semua. ongkos. Enggak, ini urusan untuk toriko, biar mengenal toriko itu seperti apa, yang disebut mursyid itu seperti apa. Saya contohkan orang tua saya. Saya ini termasuk orang yang agak kritis. Saya itu dulu waktu kecil itu sering oleh ibu itu suruh beli sampai minyak. Suatu hari ya seringlah saya lihat ibu saya itu kalau mau belanja itu agak sedih. Karena apa ya, duit yang dikasih ayah saya belanja itu kayaknya kurang, karena harga-harga lagi ya di hati saya ini kadang-kadang gimana sih ya ayah saya itu begitu tega gitu. Ya, beliau mengatakan, ya memang ada itu uang, saya dikasih uang itu amplop oleh orang-orang, tapi saya tidak mau ngasih makan anak, jadi saya dari uang pemberian orang itu saya pengen saya ngasih makan anak saya itu hasil keringat saya. Itu uang saya gunakan untuk beli minyak di masjid. Dia mengatakan itu yang saya tahu. Hati-hati orang tua saya seperti itu. Saya baru mulai berpikir sekarang. Nah itu mungkin bagian dari pendidikan thariqah. Uang yang orang berikan ke saya itu amplop. Ada, tapi sudah saya gunakan. Itu saya gunakan untuk beli minyak dan kebutuhan pesantren. Kalau kadang-kadang kan kurang itu. Oh, berat sebetulnya thariqah itu. Kalau melihat, ya kalau kelas kita masyarakat aja belum bisa lain lagi, urusan syariat lain lagi. Ini untuk kelas thariqah biar orang itu ngerti. Nah, kita berhati-hati. Dan kalau urusan bayarnya gampang itu sebetulnya, masih susah ngajarin aku sorok. Tinggal diamalkan. Ini habis ini yang cuma itu yang beratnya itu apa ya? Membimbing umat jelas sekali. Apalagi sekarang kan berebut gitu. Ini kelihatannya kan kita orang awam tuh jadinya sedih. Ada jamiah berebut di sini kelas thariqah. Di sini jadi yang warga Nahdiyah itu Nahdiyin itu jadi lihat fenomena yang seperti itu tuh sedih. Jadi jauh sekali dengan ajaran thariqah. Jadi saya tolong ini sih tidak mengajari saya sendiri itu lagi belajar karena ini berat. Sudah segini saja. Terima kasih luar biasa. Yang jelas kita hidup itu harus berhati-hati, lebih baik menyalahkan dan membodohkan diri untuk belajar daripada kita tahu sedikit menyalahkan orang yang belum tentu salah. Itulah untungnya kita ngaji. Dan thariqah itu banyak cabangnya. Hatta
tas sembayang asar cicing bae Subuh. syukur insya Allah cicing menang tidak cicing ngeta Cicingeun. cicing bari ngalaman bari musuh bedane nama nyiksa makhluk Tuhan bedane alhamdulillah bila ayah hal anu prayogi ditawaskeun ada kesempatan ini juga mah ayah pilih mangga mang tanja pilih tak bisa Aya sakit. mangga Loba ge teu nama. Kalau mah pada narap dia kan menguburkan jenazah ada yang umumnya kan siang tapi sewaktu-waktu apa di dalam malam kita aliran larangan kan biasanya gitu. Yang ada larangan di hadis itu kan dari habis sholat sampai sholat itu tuh asal sampai maghrib kan bagus itu nggak ada masalah. Asal kalau tidak bisa nggak apa-apa. Ada memang hadisnya itu ada lamun ayah elat tak kan lamun tuh agak diinjak yang hujan dan masalah sebagainya tadi ulat nggak apa-apa. Seperti kemarin kasus COVID itu kan juga kalau enggak itu kan bisa mungkin membawa petaka itu ya nggak ada masalah. Padahal dimandikan aturan sempurna pada kemarin Bisa ya al-hukmu ya dulu ma'ilati wujudan wa adaman faidahnya. jadi kesimpulannya cenging tidak naonnya Ya yang memang ada hadisnya. Jadi kalau ada Ustadz Nyokotoy memang ada ayat hadisnya. Kalau jangan sampai berusaha bertempat memang ada. Nah, tapi ada juga yang melakukan dan memang itu tuh sebetulnya ya lihat kondisinya. Tapi sebetulnya ya syariat itu apa ya? Tidak kutuk itu baik benar. Jadi kalau ada pertimbangan lain ya silahkan saja. Yang penting itu bisa ditanggung. Eta sih Kang lamun anu maot nya emang ayeuna mah Islam lah gitu. Tapi jamanna tah sembayang. sembayang itu bebeja kurang Karena sembayang banyak ka ieu mah. Terus teh pas maot teh nya disolatkeun tapi anu sebagian cenah ieu mah malbukieun disolatkeun oge. Jamanna teh salat cenah. Aya hukumna lamun orang hukumna sampai lain berhari-hari lagi berminggu tahun-tahun meninggalkan sholat itu hukumnya masih Islam itu Kang. Jadi saya nak kait satu KTP mah Islam lah ya gitu. Hukum meninggalkan sholat itu tergantung motifnya. Kalau seandainya dia meninggalkan sholat aslam karena malas kekiam itu masih dihukum Islam, masih mukmin. Tetapi kalau dia itu meninggalkan sholat karena menganggap sholat itu tidak wajib, itu kafir. Tidak jelas itu. Itu masih anggar beki sholat. Jadi Nah, ini kalau ini berarti husnudon. nah husnudan kan Itu mah susah mendatangnya karena urusannya memang hati. Hati kan ada tanda Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi akhirnya ya kita husnudon ya juga khawatir memang dia itu meninggalkan sholatnya memang karena malas gitu loh. Ya jadi ya di sholat tidak masih muslim wajib. terus teh lamun ustad apa ieu anu melepas jenazah teh orang ini orang baik. Udah mau mana ya mah punten nya goek umpamana ieu mah urusan hate kan urusan Gusti Allah ieu mah kelihatan sapopoena teh. niat Zamanna teh zaman campleng gitu lah gitu. niat ngabungakeun ka keluargana mudah-mudahan ujama kolot nanti alam teh keluargana teh rada ngadeukeutan ka si Nah ustaz itu bisa alasannya seperti itu. Tapi di samping itu juga kita itu nolong. Sebab apa? Perhitungan amal itu juga ada persaksian, pertimbangan nanti dari persaksian masyarakat.
Aya tukang na mga robongkon. Aya lain batuk aya mau teh punten ieu Kang. Pan pupuna dinesa innalillahi wa inna alhamdulillah keur jam eta pae teh begitu pamana karena yang dianggap rese apa. Bener Kang aya nu ngomong kitu Kang. Aya jeung innalillahi puluh teh jam teh. Ieu alhamdulillah cenah lain innalillahi. Ya tapi mungkin kan tidak begitu semua. Jadi ada orang yang kasihan. Jadi tinggalnya kalau kurangnya kumaha. Jadi mengatakan saya gitu teh susugana mengurangi azabnya. Jadi kan diampun. Bang oge geus kajian urang nyaho goreng oge geus ngomong saya tenan. Ya terserah anda niatnya. Kan saksi cenah Kang. Ya iya kalau anda niatnya kasihan ya tidak masalah. Oh. Niat menolong. Pahala ya Kang. Karena nanti kan gitu. Ada sih hadisnya. Sebab itu suruh dilihat itu tetangganya pada ngomongin apa gitu. Makanya sebenarnya teh nanti itu tak udah mau orang teh ada ishad. Jadi ishad itu sebetulnya sih nolong si mayit. Jadi biar menjadi apa ya? Nanti itu para malaikat itu menjadi mempertimbangkan juga. Itu nolong masyarakat tahunya. Jadi lamun